Halo, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video opini ya. Opini gue mengenai YouTube-nya Dayana ya, YouTube-nya Dayana ya. Jadi belakangan ini saya dengan Aki Tunki dengan Dayana udah berkomunikasi mengenai YouTube-nya Dayana ya. Dan mungkin itu memang udah dalam pikiran mereka ya, udah dalam plan mereka untuk segera mengaktifkan kembali YouTube Demi Demik ya, YouTube Demi Demik. Dan nantinya jadi base kontennya, maksudnya base tempat tempat pangkalnya gitu. kontennya Dayana kontennya Dayana ya. Jadi sayang sekali karena YouTube-nya Dayana itu vakum ya berapa lama. Dan di profilnya Dayana pun udah nggak ada link YouTube-nya. Ini cukup disayangkan ya, karena link YouTube-nya Dayana itu lumayan ya, dan mungkin bisa menghasilkan lumayan gitu, ketimbang dia cuma upload di TikTok atau Instagram gitu ya, yang tidak menghasilkan. Karena ya ini bisnis entertainment ya, bisnis entertainment tentu selain membuat konten, Dayana pun perlu mendapatkan penghasilan dari itu ya, ya untuk keperluan kehidupannya, untuk menyembuhkan penyakitnya dan lain-lain gitu ya, dan membantu saudara-saudaranya ya. Bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Namun sekali lagi sayang banget, YouTube-nya sudah ditinggalkan dia sejak berapa bulan lalu ya. Jadi kita nggak dapat melihat perkembangan Dayana di YouTube-nya, hanya bisa melihatnya di Instagram ataupun TikTok. Dan dia lebih ke TikTok ya sekarang, itu lebih banyak ngupload di TikTok. Dan ya itu, saya juga nggak tahu ya kalau TikTok itu bisa menghasilkan lebih dari YouTube ya. Setahu saya sih ya, yang sekarang lebih bagus untuk kontennya itu masih YouTube ya, walaupun TikTok mengejar di belakang. Tapi perlu Dayana itu apa ya, mengurusi YouTube-nya yang udah sekarang sekitar 200.000 ya, 200.000 subscriber ya. Dan itu berarti dia udah dapat, seharusnya udah dapat silver button ya, silver button, uh, silver button. Dan ini ada juga banyak akun-akun YouTube palsunya Dayana ya, akun-akun YouTube palsunya Dayana yang re-upload video dia di YouTube ya, seperti Pochka Kronika ya. Pochka Kronika itu ini akun palsu ya, dan viewernya lumayan, dan udah deh, udah 2000 viewernya. Ini akun palsu ya, saya cuma ini. Dan Of course, yes. enggak, ini yang sedikit ya. Ada, saya lihat akun palsunya dia. Oh, Demi Demik ya, Demi Demik. I don't Bentar. know a lot of people. When are you going? Demi Demik. Sebentar. Itu sampai ada yang ratusan ribu ya, Demi Demik itu. Pokoknya banyak akun palsu ya. Eh, Kalau Была ini на akun самом деле aslinya Demi изначально, Demik потом я pakai, ушла. enggak, ini Вот palsu так ini. получилось. Да, Demi я не Demik хочу это palsu ini ya. говорить. Jadi Но все равно kita ребята lihat ya. классные. В общем, я просто со Ini вспыльчивым bisa характером. sampai Вот ada такая вот, да. 20.000, 19.000, 34.000, 80.000, bahkan ada 160.000 ya. Bisa sampai 200.000. Wah, Продавщица. Hedo aja itu sampai 4,4 Я juta. мечтала быть продавщицей, потому что я думала, что они Gila, кушают gila, gila. бесплатно. Dan ini bukannya akun dia ya, bukan akun aslinya dia.
patut disayangkan. Dulu sempet Улететь Demik minta куда-нибудь. tolong saya untuk take down akun ini ya. Cuma saya nggak punya. Kalau akun YouTube agak susah ya di take down. Mungkin di report juga ternyata nggak apa ya, nggak menghasilkan gitu ya. Dan ini sangat disayangkan ya, bukan ini Hedo aja sampai 4,4 juta ya viewer ya. Benar-benar daya tarik Dayana itu sangat tinggi ya. Dan akun resminya adalah sebenarnya Demik ya, bukannya Pochka Kronika ya. Sebentar saya cari. Nah ini akun aslinya Demik ya. Jadi yang Demik tadi itu palsu, yang 12.000 follower subscriber itu palsu. Dan Demik asli ini dia itu cuma udah 220.000 subscriber ya. Jadi kalian mesti hati-hati. Dan memang di sini nggak banyak upload, dia cuma 13 video, dan itu pun video-video lama ya. Video-video lama yang terbaru itu lo cuma Why I Could Step on My Feet, yang waktu dia menceritakan tentang penyakitnya, itu terakhir dia upload ya. Jadi cukup banyak ya, udah 1,8 juta ya orang. Dan yang lainnya juga karena video lama mungkin cuma sedikit orang yang pengen tahu. Tapi video-video barunya itu di atas 1 juta ya, di atas 1 juta, dan rata-rata 1,8. Saya berasumsi inilah nilai dari video-video Dayana ya, sekitar 1,8 juta ya, dan itu bisa dicapai dalam waktu hanya 2 bulan. Kalau saya nggak bakalan. Jadi untuk penghasilan sebanyak ini, video sebanyak ini tentu lumayan untuk seseorang gitu ya. Dan dia nggak perlu manajemen lah, nggak perlu manajemen untuk mengelola YouTube-nya dia, karena dia bisa sendiri. Mungkin ya manajernya dia aja yang mengelola, dan itu bisa cukup menghasilkan ya. Jadi dia nggak perlu bersusah payah untuk mencari job atau macam-macam, karena di YouTube sendiri udah bisa ngasilin sebenarnya dengan peminat yang lumayan banyak seperti ini gitu ya. Jadi apalagi dia mau ke Indonesia dan macam-macam, jangan dilewatkan untuk pembuatan video untuk diupload ke ke channel YouTube-nya gitu ya. Atau nanti dia bilang dia mau ke negara lain gitu ya, itu harus dokumentasikan. Dan belakangan ini ada orang yang memberikan hadiah kepada Dayana, dan dia itu minta sebenarnya supaya Dayana membeli peralatan YouTube ya. Tapi itu kan anjuran ya, tapi nggak tahu Dayana itu benar membelinya untuk peralatan YouTube atau enggak ya. Jadi supaya proses editingnya lebih mudah misalnya gitu kan, cari alat-alat yang mudah gitu. Dan saya udah bilang ke Dayana, sama Aki ya, saya sempat chat sama Aki, dan Dayana ini terkendala sama editing ya. Jadi mungkin editingnya nggak seperti video-video ini ya, video-video I answer to my follower gitu kan, bagus-bagus videonya karena memang dibuat oleh orang yang udah pengalaman gitu ya. Saya bilang nggak perlu video yang bagus untuk awal-awalnya, istilahnya bisa kalian cuma potong aja menyambung gitu, kasih title macam-macam, itu sebenarnya udah lumayan bagus gitu ya. Nggak perlu kualitasnya yang bagus. Iya, nanti seiringnya waktu kalau misalnya dia udah pasti follower dia tiap hari, misalnya sekali upload langsung ditonton 1 jutaan orang kan, tentu dia bisa membayar para editor ya untuk membantu dia. Tapi untuk yang sekarang ini dia fokus aja upload konten-konten yang menurut dia menarik untuk ditonton sama penggemarnya gitu ya. Jadi dia bisa wawancara sendiri gitu, nggak perlu orang lain wawancarai dia. Dan ya harus mulai lebih kreatif lagi nih Dayana ya. Mungkin dia berfokus pada model, berfokus pada pembuatan YouTube ya. Seharusnya dia memang sih daerah Rusia itu lebih terkenal
TikToknya daripada YouTube ya. Jadi artis-artis TikTok tuh lebih terkenal dari artis-artis YouTube ya di daerah CIS ya. Nah, itu terbukti sama yang Rahim itu ya. Dia Rahim itu artis TikTok ya, bukan artis YouTube. Jadi lebih terkenal dia. Tapi kita harus memperkenalkan YouTube ke Dayana juga karena kebanyakan viewer Dayana kan di area YouTube ya. Jadi balance lah antara YouTube dan TikTok. Jadi bisa di Indonesia itu agak balance ya penggemar YouTube dan pengguna TikTok. Jadi untuk kedepannya tentu lebih baik ya Dayana fokus ke dua program tersebut ya. Jadi mudah-mudahan Dayana lebih banyak lagi fokus ke YouTube-nya. Kita tentu akan menunggu bagaimana dia bisa berekspresi di YouTube-nya, dan di sini lumayan banyak ya penontonnya. Dan ya gitulah pendapat saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.